Di peringatan Hari Buruh kali ini, Partai Buruh menyebut siap mendukung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depannya. Meski sejumlah tuntutan seperti pencabutan Undang-Undang Omnibus Law dan juga penghapusan sistem outsourcing juga disuarakan. Lalu apakah kepentingan buruh tersebut mungkin bisa terpenuhi? Bagaimana kecenderungannya melihat dari kebijakan yang ada pada pemerintah hari ini? Dan untuk menjawab dan juga menganalisa, sudah bergabung dua orang narasumber. Pertama adalah Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, serta pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Said Iqbal dan juga Pak Trubus, apa kabar? Selamat malam, Mas Bima. Kabar baik, Mas Trubus. Ya, selamat siang. Ya, Pak Said yang hormati. Alhamdulillah dalam kabar baik. Jadi langsung saja kalau begitu Pak Said, jadi ketika Anda mengatakan Partai Buruh siap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto ke depannya, jadi artinya merasa tuntutan yang disuarakan oleh para buruh hari ini itu bisakah kemudian terpenuhi oleh pemerintahan ke depan melihat track record dan juga visinya selama ini, begitu Pak Said? Partai Buruh ini kan mengikuti salah satu peserta pemilu secara konstitusi. Dan buruh yang ada di Partai Buruh ada 4 konfederasi besar, 9 federasi nasional di tingkat nasional, dan Serikat Petani Indonesia serta beberapa elemen lain itu ada di Partai Buruh mengikuti konstitusi kontestasi pemilu melalui Partai Buruh. Dengan demikian semua proses konstitusi harus dihormati. Yang terakhir kan untuk pemilihan presiden, pemilihan calon wakil presiden, pemilihan legislatif sedang berproses ya. Di MK untuk pemilihan presiden sudah selesai. Dengan demikian ketetapan KPU bahwa presiden terpilih adalah Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming bagi Partai Buruh dan buruh Indonesia sudah clear. Presiden Republik Indonesia adalah Prabowo Subianto, wakil presiden Republik Indonesia adalah Gibran Rakabuming. Terhadap program yang memang ada keberpihakan kepada buruh yang kita baca ya, saya terus terang saja diberi kesempatan, alhamdulillah kenal Pak Prabowo itu 10 tahun ya. Jadi saya tahu benar, misal contoh minum susu itu revolusi putih, beliau menyebutnya 20 tahun yang lalu bersama Pak Hasim, karena beliau ingin anak-anak Indonesia itu cerdas seperti anak-anak Eropa, badannya tinggi-tinggi, cerdas. Nah, terhadap buruh kan beberapa kali beliau menyebut misal penghapusan sistem kerja outsourcing, keseimbangan antara upah yang layak dengan produktivitas perusahaan. Kan itu bagi kami juga menjadi perjuangan kami. Tentu kami juga menyampaikan bahwa dalam May Day ini Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan, ada 9 poin yang kami tolak. Yang kami inginkan klaster ketenaga kerjaan itu keluar bersama klaster pertanian dari Omnibus Law. Oke, tapi apakah itu Pak Said artinya secara langsung begitu? Bukankah kemudian kalau Anda katakan susu dan makan siang gratis itu apakah berhubungan langsung dengan tuntutan dan kebutuhan buruh sejauh ini begitu Pak Said? Kalau untuk makan siang memang kami punya program partai, yaitu namanya jaminan makanan. Mungkin ada beberapa persamaan di antara program Pak Prabowo makan siang dengan jaminan makanan. Nah, kalau yang minum susu itu kami dukung ya, itu revolusi putih ya. Seluruh dunia kalau mau menghasilkan anak-anak cerdas itu harus minum susu. Gizinya kan tinggi, proteinnya tinggi. Nah, untuk kita menyebutnya kalau jaminan di buruh itu jaminan Partai Buruh jaminan makanan, yaitu memberikan uang cash. Kalau kami cash money transfer ke ATM yang sudah disiapkan ke orang-orang yang membutuhkan, miskin, tidak mampu, buruh kontrak, buruh outsourcing, dan juga orang-orang miskin lain, yang kemudian uang itu digunakan untuk makan. Nah, mungkin kalau Prabowo langsung dalam bentuk matang ya, untuk penyediaan anak-anak sekolah. Jadi Pak Said. ada, tapi tidak secara menyeluruh. Oke, tidak secara menyeluruh begitu. Tapi apakah kemudian dengan tuntutan yang disuarakan buruh hari ini, optimismenya seperti apa? Mengingat kemudian Prabowo Gibran ya membawa narasi keberlanjutan. Padahal kemudian yang hari ini dianggap belum bisa memenuhi semua tuntutan begitu Pak? Ya tentu, semua tuntutan belum bisa. Kalau udah bisa, ya negara Republik Indonesia udah nomor 1 di indeks indeks purchasing power parity-nya. Justru karena belum itulah, maka terjadi pergantian kepemimpinan. Kepemimpinan yang berikutnya lah menyempurnakan kepemimpinan yang belum. Bisa
Kalau Pak Prabowo ingin melanjutkan pertumbuhan ekonomi di atas 5% yang sekarang dicapai oleh Pak Jokowi rata-rata 5,1 sampai 5,3% economic growth, apa yang salah? Bahkan Oke, beliau tapi sempat artinya menyebut kalau keyakinan itu ada begitu ya, Pak Said ya? saya diberi kesempatan oleh Tuhan mengenal Bapak Prabowo 10 tahun ya. Oke, Jadi saya agak punya semacam hubungan emosional yang sangat tinggi sekali dengan beliau karena banyak cita-cita beliau yang beliau ceritakan selama 10 tahun termasuk menjaga baik. keseimbangan antara kepentingan buruh dan kepentingan pengusaha. Jadi bukan karena ada sesuatu, ada keinginan, bukan. Ini tentang keyakinan yang kami optimis. Kami ingin nanti Pak Prabowo bisa dalam tuntutan klaster ketenagakerjaan Omnibus Law ini, kami mengharapkan ditinjau ulang melalui Perpu. Udah Baik, cabut oke. aja keluar. Kalau nanti ada yang perlu diperbaiki di Undang-Undang Nomor 13, kita duduk bersama dengan pengusaha. Itu salah satu Oke, yang akan kami lakukan baik Pak Said. sebisa mungkin. Kami dapat poin Anda kalau begitu. Saya ke Pak Trubus. Jadi artinya kalau kemudian harapannya nanti dirubah menggunakan Perpu seperti Pak Said katakan, itu bagaimana kemungkinannya? Apakah kemudian dari visinya, dari track recordnya, kecenderungan itu bisa dekat atau kemudian berpihak pada buruh, Pak Trubus? Kalau ini kan semua political will, Mas. Iya, tergantung political pemerintah, Mas. Artinya kalau nanti Presiden Prabowo dan Gibran mau melaksanakan politiknya untuk berpihak kepada buruh, dalam hal ini bagaimana kemudian istilahnya seperti tuntutan Pak Said tadi mencabut klaster ketenagakerjaan itu dan revisinya kembali, saya rasa ini bagian yang sangat penting gitu, dari mana kemudian pemerintah akhirnya harus mengadopsi kepentingan-kepentingan buruh yang begitu banyak gitu, terutama soal upah dan mengenai tenaga outsourcing itu. Yang kedua sebenarnya perkembangan-perkembangan terakhir bagaimana kemudian kebijakan pemerintah selama ini kan memang lebih banyak ke industri jasa ya. Jadi ini yang harus juga dilihat, di mana kemudian industri manufaktur yang selama ini menyumbang besar pun pada akhirnya dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Nah, sehingga yang ditekankan kepada jasa. Nah, ini sementara jasa kan dikecualikan di dalam Undang-Undang 13 itu. Nah, ini juga harus nanti kalau bisa di dalam revisinya itu dimasukkan. Jadi Oke. semuanya ada timbangan gitu loh, Mas. Tapi itu Begitu. mungkin akan segera terrealisasi atau kemudian bisa apa ya, mayoritas terpenuhi begitu Pak Trubus? Nah, kalau itu sih agak pesimis saya, Mas. Dengan kondisi pemerintah sekarang agak pesimis. Artinya karena ini konsepnya konsep keberlanjutan, Mas. Oke. Sehingga karena partai-partai yang sekarang setidaknya yang berkoalisi ini memang ini lebih cenderung untuk menempatkan kepada bagaimana program-program yang sudah ditetapkan di dalam kampanye dan sekaligus juga dari partai-partai yang dulunya tidak mendukung sekarang bergabung itu juga harus diakomodir. Jadi saya rasa ini untuk kita mengatakan cepat gitu, saya rasa agak pesimis. Tetapi paling tidak nanti dari Pak Said dan teman-teman tetap memberikan masukan sehingga ada secara bertahap lah, paling tidak ada perhatian gitu ya, karena memang persoalannya kan selama ini salah satunya misalnya PP 78 ini kan memberi tidak memberi ruang kepada tripartit yang selama ini ada dari Bali Konfederasi Buruh misalnya, Oke. tetapi lebih pada inflasi misalnya. Ini kan Baik. harus juga direvisi menurut saya, Mas, itu. Oke, baik. Saya konfirmasi kalau begitu ke Pak Said. Jadi rasa pesimis itu ada begitu Pak Said. Artinya dengan keberlanjutan yang hari ini ada, jangan-jangan nanti tidak tercapai secara cepat dan sesuai dengan tuntutan begitu. Cepat atau lambat itu bukan soal yang penting bagi buruh. Yang paling penting adalah tadi yang disebut Pak Trubus, political will-nya, ada keinginan. Saya sebagai presiden Partai Buruh sekaligus presiden KSP yang pernah diberi kesempatan sekali lagi mengenal beliau, optimis. Beliau akan melakukan satu kebijakan yang mencari titik keseimbangan. Itu prinsip-prinsip dasar itu saya dapat selama mengenal beliau. Oke, Bukan Pak Said. yang sekarang tidak. Nah, saya ambil contoh misal, ada 9 poin di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang kita persoalkan. Dari mulai upah murah, ya, outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak tanpa periode sehingga menjadi seumur hidup, buruh perempuan yang ambil cuti haid, cuti hamil,
nggak ada kepastian upah, kemudian tentang PHK dipermudah, pesangon murah, cuti panjang yang dihapus, setelah bekerja 6 tahun, cutinya kan 2 Baik. bulan dihapus, jam kerja yang ditambah jadi lemburnya 4 jam per hari, sehingga orang kerja bisa 12 jam, tenaga kerja asing, Oke, dan sanksi yang Pak Said. dihapus ada 9. Kami lihat contoh ada 2 poin yang tadi disebut oleh Pak Trubus. Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan kampanye bukan yang resmi ya, di forum-forum tertentu, dia mengatakan misal tentang upah. Upah buruh adalah upah yang layak, diiringi dengan tingkat produktivitas. Kita setuju. Maka kita dorong kebijakan di Kementerian Ketenagakerjaannya, kita usulkan agar upah layak itu dibikin konsepnya, kemudian produktivitas diukur dengan item-item yang jelas, maka setiap orang yang bekerja, dia kalau mempunyai produktivitas tinggi, upahnya tinggi. Oke. Kalau produktivitas rendah, maka pakai upah minimum. Pak Said, kalau kemudian Anda katakan tadi, Pak, yang penting political will-nya, tapi soal tercapainya cepat atau lambat tidak masalah. Jadi apa kemudian nanti desakan konkret begitu? Bagaimana kemudian buruh di lapangan, di grassroots ini juga merasa terwakilkan oleh kemudian dukungan Partai Buruh kepada pemerintah yang akan datang begitu, Pak Said? Ukuran waktu tetap penting ya Mas Bima. Saya mengatakan political will-nya dulu. Nah, saya ulang-ulang sebut tadi ya. Beliau menyebut misal outsourcing sebaiknya dihapus, upah layak diterapkan. Itu kan 2 dari 9 poin penting yang ada di dalam klaster ketenagakerjaan. Maka kita dalam hal ini Partai Buruh dan serikat-serikat buruh akan mengusulkan, tadi di awal saya sebut Perpu, jangan dibawa ke dalam proses undang-undang untuk merevisi Undang-Undang Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan. Perpunya cukup mencabut klaster ketenagakerjaan, kan ada 11. Baik. Kalau yang nggak paham Omnibus Law hanya ngomong Omnibus Law, memang nggak paham. Dari 11 itu sebenarnya 1 yang dipersoalkan buruh, yaitu namanya klaster ketenagakerjaan. Dari klaster ketenagakerjaan yang dicabut, yang tadi saya bilang ada 9 poin dipersoalkan oleh buruh, yang sekarang sedang di MK. Partai Buruh menggugat loh, bukan berarti kita mendukung program Pak Prabowo Gibran yang baik, yang pro buruh nanti ya, kita harapkan. Kita nggak menggugat ke MK. Kan kalau di MK nanti ada keputusan yang memenangkan gugatan Partai Buruh dan KSPI dan KSPSI Andi Gani, akan lebih memudahkan bagi Presiden terpilih mengeluarkan Perpu. Oke, jadi keyakinan mengeluarkan Perpu itu akan bisa segera dilakukan oleh Prabowo Subianto begitu ya setelah menjadi presiden, Pak Said? Untuk khusus klaster ketenagakerjaan. Oke, keyakinan itu masih ada. Oke, saya ke Pak Trubus kalau begitu. Pak Trubus terakhir, jadi bicara soal keyakinan sudah, apakah ini kemudian akan bisa mengakomodir secara penuh begitu, paling tidak 1 klaster saja seperti Pak Said tadi? Iya, saya rasa ini belum bisa dikatakan optimis, Mas. Artinya kalau secepat itu yang diharapkan, karena memang ya tentu sebagai asa lah, sebagai harapan, saya percaya pada Pak Said mendorong untuk itu. Tetapi apakah itu akan terwujud? Saya rasa akan berat, karena ini pemerintah jujur saja lebih akan menekankan bagaimana pada persoalan investasi dan persoalan pertumbuhan ekonomi dan mengatur mengenai inflasi. Sehingga persoalan ketenagakerjaan ini seiring dengan banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke kita, itu memang pemerintah akan lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya ke pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, saya melihat bahwa apapun yang dilakukan tentang ini klaster itu, tenaga kerjaan itu, tetap saja partai parpol itu yang sekarang istilahnya ada 8 parpol dan nanti yang akan masuk ke parlemen, itu tetap akan mempertimbangkan sisi-sisi di mana kemudian kepentingan politik parpol ini juga tinggi gitu ya. Dalam arti bahwa mereka tetap akan belum bisa serta-merta mengadopsi apa yang dia mau oleh ini Partai Buruh. Saya rasa itu, Mas. Oke, baik. Berarti artinya kita tentu harus menunggu nanti setelah pelantikan akan seperti apa. Kemudian sesuai dengan harapan teman-teman dan Partai Buruh begitu. Saya tutup, terima kasih para narasumber, ada Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan juga pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih Mas Bima, Mas Trubus. Mas Said.